Wonderkid Cina disebut-sebut bakal jadi senjata rahasia negaranya untuk bungkam timnas Indonesia. Wang Yudong baru saja membuat kehebohan di lini masa media sosial Cina. Penyerang Zhejiang tersebut berhasil mencetak gol jarak jauh saat tampil di Liga Cina pada 27 April 2025 lalu. Sohu melabeli Yudong sebagai striker generasi baru buat tim nasional Cina. Dirinya merupakan striker serba bisa. Selain itu, dia langsung menjelma jadi pemain yang ditakuti oleh bek lawan. Branko Ivankovic selaku pelatih timnas Cina langsung mempromosikannya ke tim senior. Keputusannya tersebut menuai apresiasi dari Sohu. Sohu menyebut Wang jadi senjata rahasia untuk menghadapi timnas Indonesia. Pertumbuhan Wang Yudong di timnas menegaskan visi dari pelatih Kroasia tersebut, tulis Sohu. Sekarang, Wang Yudong terus meledak di liga yang tidak diragukan lagi akan menjadi suntikan adrenalin dalam pertempuran hidup mati melawan Indonesia dan Bahrain pada bulan Juni, tulis Sohu. Sohu menyebut bahwa lawan bakal fokus untuk mengawal dua penyerang senior Cina, Wu Lei dan Wei Shihao. Hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh tim pelatih Cina untuk memecah kebuntuan lawan timnas Indonesia dan Bahrain. Almere City degradasi, apakah pemain timnas Indonesia Tom Hei OTW ke Jakarta atau Bali? Lantas kemana perginya pemain timnas Indonesia itu? Belum diketahui apakah Tom Hei masih akan memperpanjang kontraknya bersama klub asal Belanda itu atau tidak. Sebab Almere City terdegradasi dari kompetisi kasta tertinggi sepak bola Belanda. Tom Hei tentu saja harus segera mencari klub baru. Sambil menunggu Tom Hei mencari klub baru, ia harus segera membela timnas Indonesia. Tom Hei dipastikan akan terbang dari Belanda ke Jakarta terlebih dahulu. Setelah itu, pemain berusia 30 tahun tersebut akan terbang dari Jakarta ke Bali. Tom Hei ke Bali untuk mengikuti pemusatan latihan TC Timnas Indonesia. Ya, pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, memanggil 32 pemain untuk menjalani TC di Bali. TC itu sebagai persiapan Timnas Indonesia menghadapi Cina dan Jepang. Dijadwalkan Timnas Indonesia akan melawan Cina pada laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Jepang pada laga ke-10 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Panasonic Suita, Osaka. Tom Hei senang bisa membela timnas Indonesia. Pemain berdarah Belanda itu sudah tidak sabar membela timnas Indonesia melawan Cina. Apalagi timnas Indonesia akan didukung penuh oleh ribuan suporternya. Seminggu lagi mengenakan jersey timnas Indonesia di SUGBK, kata Tom Hei. Setelah nanti membela timnas Indonesia, Tom Hei baru akan memikirkan klub barunya. Kabarnya ada beberapa klub asal Indonesia yang tertarik kepada Tom Hei. Pelatih FC Twente kabarkan kondisi terkini bek timnas Indonesia Mees Hilgers. Joseph Osting menjelaskan bahwa Mees Hilgers memang dalam kondisi cedera. Ini yang membuat bek timnas Indonesia tersebut kurang maksimal di laga tersebut. Menurutnya, Mees memiliki masalah di bagian hamstring dan akhirnya membuat dia hanya bermain satu babak. Dia juga tidak bermain bagus dan dia tahu itu. Tetapi dia juga mengalami ketegangan pada hamstringnya, kata Joseph Osting dilansir dari laman Twente Insight. Tim pelatih menilai bahwa pemain berusia 24 tahun tersebut merasa kurang nyaman saat di lapangan. Ini yang membuat dia bermain kurang fokus dan akhirnya membuat kesalahan sendiri. Dia menilai bahwa Mees memang butuh istirahat untuk melakukan pemulihan saat ini. Itu sebagian ada hubungannya dengan itu. Tetapi lebih karena pangkal pahanya yang kaku. Lanjutnya, Joseph menyadari bahwa Twente memang saat ini sedang dilanda cedera. Selain Mees, ada Bart van Rooij yang keluar lapangan dengan kondisi cedera di laga tersebut. Tentunya, ini menjadi perhatian karena mereka akan menjalani laga playoff melawan NEC Nijmegen pada 22 Mei mendatang. Mereka butuh kemenangan agar bisa menuju final dan mendapatkan satu tiket ke Piala Eropa. Twente tentu harus turun dengan tim terbaiknya agar bisa mencapai misi ini. Ini bukan sebuah alasan, tetapi kami masih memiliki beberapa rasa sakit dan nyeri di sana-sini.
Ketika kami kembali ke Hengelo, kami akan duduk dan melihat bagaimana rasa sakit kecil itu. Biasanya Anda harus menunggu 1 hari untuk itu. Tutupnya, profil Shailene Mena, winger keturunan Bandung, bisa dipanggil untuk Piala Dunia U17 2025. Punya potensi memperkuat timnas U17 di Piala Dunia U17 2025. Geliat pemain keturunan masih saja menarik perhatian publik tanah air. Kali ini muncul dari seorang Shailene Mena. Namanya mencuat seiring karirnya di Liga Belanda perlahan naik, meski baru sebatas di kompetisi kelompok umur. Munculnya nama Shailene Mena berawal dari unggahan akun Instagram @football.indonesiaa pada 28 April 2025. Unggahan itu menampilkan aksi Shailene Mena yang diketahui saat ini bermain untuk klub Sparta Rotterdam U16. Selain itu juga memperlihatkan aksi Shailene Mena saat bermain dan dinilai berpotensi untuk dinaturalisasi. Shailene Mena pun disebut layak diproses untuk nantinya bergabung ke Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Meski begitu, layaknya Shailene Mena dinaturalisasi dari segi aturan yang berlaku saat ini. Menurut informasi dari akun tersebut, Shailene Mena lahir dari kedua orang tua asli Belanda. Namun, kedua orang tua dari ayah Shailene Mena berasal dari Indonesia, sang kakek dari Ambon dan neneknya dari Bandung. Jika itu benar, maka Shailene Mena menjadi pemain yang eligible untuk dinaturalisasi ke Indonesia. Itu menjadi jalan satu-satunya bagi Shailene Mena jika berminat bermain untuk timnas Indonesia. Shailene Mena memang tidak memiliki paspor Indonesia, tetapi ia mengaku mengikuti perkembangan timnas. Dan salah satunya tahu timnas Indonesia U17 lolos Piala Dunia, ia pun terbuka untuk bergabung. Potensi kehadiran Shailene Mena di skuad timnas Indonesia U17 tentu menjadi angin segar bagi Garuda Muda yang akan tampil di Piala Dunia U17 2025. Meski masih berusia 16 tahun, Shai telah terbiasa bermain dalam sistem kompetisi usia muda di Belanda bersama Sparta Rotterdam U16. Lingkungan kompetitif tersebut membuatnya matang secara teknis dan taktis, jauh lebih awal dibanding sebagian besar pemain seumurannya di Indonesia. Dengan kemampuan bermain sebagai gelandang dan juga sayap di kedua sisi, Shai menawarkan fleksibilitas bagi pelatih. Ia bisa menjadi solusi saat tim membutuhkan variasi formasi atau perubahan strategi di tengah pertandingan. Dianggap malas, media Korsel samakan Patrick Kluivert dengan Jurgen Klinsmann. Media Korea, MT, bahkan membandingkan sikap Kluivert dengan mantan pelatih timnas Korea Selatan, Jurgen Klinsmann, yang dikenal memiliki pendekatan kontroversial dalam menangani tim nasional. MT mengkritik Kluivert karena dinilai kurang serius menjalankan tugas sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Dalam artikelnya, media Korea itu menyoroti bahwa di tengah persiapan penting menuju kualifikasi Piala Dunia 2026, Kluivert justru berada di Spanyol menikmati laga El Clasico. Situasi ini dianggap mencerminkan kemalasan dan kurangnya komitmen yang sempat ditunjukkan oleh Klinsmann selama melatih Korea Selatan. Pelatih Kluivert terlibat kontroversi atas kemalasannya. Jelang lanjutan putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026, dia berada di Spanyol dan menyaksikan mantan klubnya, Barcelona, bertanding, tulis MT. Jurgen Klinsmann sendiri diberhentikan oleh Federasi Sepak Bola Korea Selatan, KFA, pada 16 Februari 2024, usai kegagalan timnya di Piala Asia 2023. Meski kontraknya baru berakhir pada 2026, KFA mengambil langkah tegas setelah menilai Klinsmann gagal menunjukkan kepemimpinan dan semangat kerja yang layak untuk membimbing tim nasional. Klinsmann gagal menunjukkan kepemimpinannya. Ia tidak kompetitif dalam manajemen permainan, sikap kerja, maupun pengelolaan pemain. Ujar Presiden KFA, Chung Mong-gyu dikutip dari MT. Pemain keturunan Prancis merapat, Vietnam makin serius saingi timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun kekuatan tim nasional dengan strategi naturalisasi pemain keturunan.
Terbaru, mereka tengah memproses naturalisasi seorang bek tengah bernama Legli Adu, pemain kelahiran Prancis yang memiliki darah Vietnam. Adu, yang saat ini berusia 27 tahun, lahir di Grenoble, Prancis. Meski tumbuh besar di lingkungan sepak bola Eropa, ia memiliki garis keturunan Vietnam yang membuatnya memenuhi syarat untuk dinaturalisasi. Kini, Adu memperkuat Hattin FC, salah satu klub peserta Liga 1 Vietnam dan dikenal sebagai andalan di lini pertahanan tim tersebut. Dalam wawancara eksklusif dengan media lokal Soha, Ado mengungkapkan keinginannya yang besar untuk membela timnas Vietnam. Saya sedang mempersiapkan semua dokumen yang dibutuhkan untuk menjadi warga negara Vietnam, ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa keluarganya turut membantu mempercepat proses administratif agar semuanya bisa segera rampung. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk klub saya saat ini karena performa yang bagus tentu akan membuka jalan menuju tim nasional, tambah Adu dengan optimistis. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Adu diperkirakan bisa menjadi opsi jangka panjang untuk lini belakang timnas Vietnam. Pengalamannya di Eropa dan performa solidnya di Liga Domestik memberi harapan besar bagi VFF dalam meningkatkan kualitas skuad nasional. Langkah agresif Vietnam dalam merekrut pemain diaspora menunjukkan tekad mereka untuk bersaing di level yang lebih tinggi, baik di kawasan Asia Tenggara maupun di pentas Asia secara keseluruhan. Dengan menambah pemain berdarah Vietnam yang berkarir di luar negeri, VFF berharap bisa menggabungkan teknik lokal dengan pengalaman internasional. Lini belakang timnas Indonesia harus waspada, striker andalan Cina mengamuk, sukses cetak 3 gol dari 4 laga terakhir. Lini belakang timnas Indonesia dipastikan harus waspada penuh sebelum hadapi Cina dalam lanjutan ronde ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apalagi timnas Indonesia dalam kondisi kurang mengenakan. 2 pemain dipastikan absen pada laga ini. Keduanya adalah Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes akibat akumulasi kartu. Sementara itu, 2 nama di lini belakang juga terancam absen. Keduanya adalah Kevin Dix dan Dean James. Kevin Dix alami cedera di FC Copenhagen yang membuatnya absen hingga akhir musim. Sementara Dean James mengalami cedera di bagian hamstring. Meski sudah membaik dan ikut latihan, pemain 24 tahun tersebut belum turun bersama Go Ahead Eagles. Ancaman paling nyata dari lini depan China, pemain andalan Cina mulai menunjukkan tajinya sebelum gabung dengan tim nasionalnya. Salah satunya adalah Wei Shihao. Pemain 30 tahun tersebut berada dalam performa puncaknya bulan ini. Striker Cheng Durongcheng tersebut sukses memborong 3 gol dalam 4 laga terakhir. Terkini, dia mencetak gol kala Cheng Durongcheng mengalahkan Zhejiang dengan skor 2-1 pada 5 Mei 2025 lalu. Dirinya mencetak 1 gol dalam laga tersebut. Catatannya di Liga Super Cina sangat fantastis. Di antara para pemain lokal, Wei Shihao jadi pemain tertajam nomor 2. Wei Shihao hanya kalah dari Wang Yudong dan Tan Long. Tajamnya Wei Shihao tentu jadi oase bagi absennya beberapa andalan lini depan Cina. Untuk laga lawan timnas Indonesia, mereka tidak akan diperkuat 2 penyerang sayap andalannya, yaitu Xie Weneng dan Lin Liangming. Lin Liangming mendapatkan sanksi akumulasi kartu kuning. Sementara Xie Weneng masih berkutat dengan cedera. Kehadiran Wei Shihao patut jadi perhatian bagi lini belakang timnas Indonesia terutama di sektor sayap. Pesan Erick Thohir kepada timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang, jangan sampai seperti bertemu Australia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan sebuah pesan kepada timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Cina dan Jepang. Erick Thohir berharap timnas Indonesia jangan terlalu percaya diri menghadapi kedua negara tersebut. Dalam laga itu, timnas Indonesia tampil terlalu percaya diri di bawah asuhan Patrick Kluivert. Kepercayaan diri itu yang membuat lini belakang timnas Indonesia kosong dan membuat Australia berhasil mencetak banyak gol. Laga melawan Australia menjadi sebuah pelajaran penting bagi timnas Indonesia.
Kini, Timnas Indonesia akan bertemu China pada laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di SUGBK, Kamis 5 Juni 2025. Setelah itu, Timnas Indonesia bertemu Jepang pada laga ke-10 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Panasonic Saita Stadium, Osaka, Selasa, 10 Juni 2025. Erick Thohir meminta Timnas Indonesia harus tetap optimis. Meski begitu, jangan terlalu percaya diri karena membutuhkan 2 kemenangan. Kami harus tetap optimis. Untuk lolos ke Piala Dunia 2026 itu tidak mudah. Tapi kami tidak pernah tahu dan inilah sepak bola, kata Erick Thohir Sabtu 10 Mei 2025. Erick Thohir ingin Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Peluang itu masih terbuka karena saat ini Timnas Indonesia duduk di posisi keempat klasemen sementara Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dengan mengemas 9 poin. Timnas Indonesia bersaing dengan Australia dan Arab Saudi yang berada di atasnya. Tersisa 1 tiket lagi untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 menemani Jepang dari Grup C. Kalau kami menang lawan Cina dan Jepang, di mana pertandingan itu tidak mudah. Saya tidak mau mereka meremahkan lawan khususnya kontra Jepang karena kami bermain tandang. Tapi sepak bola itu 50-50. Kami percaya diri melawan Australia, tapi kami menelan kekalahan 1-5 dan itulah sepak bola. Tutup Erick Thohir. Pelatih Australia diliputi rasa cemas jelang hadapi Jepang meski sukses bantai Timnas Indonesia. Australia dijadwalkan akan menghadapi Jepang dalam laga ke-9 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia di Perth Stadium, Perth, Kamis 5 Juni 2025. Ini menjadi pertandingan penting buat Australia apabila ingin lolos ke Piala Dunia 2026 langsung. Peluang lolos ke Piala Dunia 2026 secara langsung terbuka lebar buat Australia setelah Maret lalu mereka tampil apik. Australia tampil luar biasa saat menjamu Timnas Indonesia di Sydney. Tony Popovic diliputi rasa cemas jelang melawan Jepang pada laga ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal ini karena ia menerima banyak tekanan agar Australia bisa segera memastikan tiket dan lolos secara langsung ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat ini Australia menempati peringkat kedua klasemen Grup C dengan mengemas 13 poin. Namun, posisi mereka belum aman karena Arab Saudi ada di peringkat ketiga dengan mengemas 10 poin. Mereka dipepet oleh Timnas Indonesia yang berada di posisi keempat dengan 9 poin. Situasi ini membuat Australia, Arab Saudi, dan Timnas Indonesia masih memiliki kesempatan untuk bisa finish di posisi runner-up Grup C dengan sisa 2 laga lagi. Pasalnya, tim yang berhasil finish di posisi runner-up bakal bisa menemani Jepang yang telah lolos lebih dahulu ke Piala Dunia 2026 dengan memimpin puncak klasemen dengan 20 poin. Menurutnya, ini tantangan yang tak akan mudah karena Australia akan menghadapi Jepang yang merupakan salah satu tim terbaik di Asia. Tony Popovic diliputi rasa cemas dan takut karena Jepang diketahui dihuni banyak pemain yang berkarir di Eropa. Untuk itu, pertandingan melawan Jepang tak akan menjadi laga mudah buat Australia. Hal yang menjadikan rasa cemas adalah ia penasaran apakah Australia bisa tampil lebih baik daripada sebelumnya. Dalam leg pertama saat Australia bertandang ke markas Jepang, mereka bisa menahan Samurai Biru dengan skor 1-1. Oleh karena itu, dengan tekanan besar, tim ingin lolos menyusul Jepang. Tetapi, ia diliputi rasa cemas karena takut tak bisa meraih hasil lebih baik saat dalam situasi krusial untuk menentukan langkah menuju Piala Dunia 2026. Namun, apapun itu, Tony bertekad membawa Australia bisa lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Ramalan media Cina bakal terbukti. Katanya,
Peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Portal berita Cina, Sohu, secara gamblang meramalkan bahwa jalan Indonesia ke Piala Dunia tidak akan mulus. Timnas Tiongkok telah bermain melawan tim terkuat di grup Jepang, sementara 4 tim lain yang bersaing langsung dengan tim Tiongkok untuk kualifikasi harus bermain melawan Jepang lagi, tulis Sohu dalam artikelnya. Media itu juga menyebut bahwa Jepang diprediksi akan menyapu bersih kemenangan di sisa pertandingan mereka. Dengan kekuatan tim Jepang yang unik dan super komprehensif di Asia, ada kemungkinan besar mereka akan mengalahkan keempat tim ini lagi. Lanjut media Cina tersebut. Bila ramalan itu terbukti, maka tim-tim lain hanya bisa berharap pada poin dari laga lainnya dan disitulah Cina merasa diuntungkan. Secara teoritis, tim Tiongkok mungkin memiliki harapan mendapatkan 12 poin penuh di 4 putaran permainan terakhir. Tambah Sohu, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Indonesia mungkin hanya memiliki harapan mendapatkan 9 poin, sambung mereka. Pernyataan ini jelas menjadi tantangan bagi timnas Indonesia. Tapi justru disinilah letak pembuktiannya. Apakah prediksi media Cina akan menjadi kenyataan atau justru jadi bumerang seperti media Vietnam yang dulu meremehkan Ole Roemeny? Faktanya, sejak debut, Roemeny mencetak 2 gol penting dan mulai menjadi figur sentral di lini depan Indonesia. Di bawah asuhan Patrick Kluivert, skuad Garuda menunjukkan permainan yang lebih terorganisir dan disiplin dengan semangat juang tinggi. Kini Indonesia tengah bersiap menghadapi 2 laga penting yaitu Cina dan Jepang. Jika Roemeny dan kawan-kawan berhasil mengamankan kemenangan dalam laga-laga itu, maka prediksi Sohu bisa jadi meleset besar. Sebaliknya, jika Garuda tak mampu mengatasi Jepang, maka skenario Cina bisa jadi kenyataan. Penyerang Los Angeles FC Adrian Wibowo mengaku bangga punya darah Indonesia, debut di MLS, jadi batu loncatan, terus kejar mimpi. Penyerang berusia 19 tahun milik Los Angeles FC, Adrian Wibowo berbicara mengenai debutnya di MLS dan kebanggaan punyai darah Indonesia. Adrian Wibowo merupakan pemain milik Los Angeles FC berusia 19 tahun yang punya darah Indonesia Amerika. Musim ini, Adrian Wibowo berhasil menembus tim utama LAFC yang berlaga di Major Soccer League, MLS. Saya Adrian Wibowo, saya striker dan bermain untuk LAFC, kata Adrian mengawali perkenalannya dilansir dari Instagram LAFC. Dirinya untuk terus mengejar mimpi. Saya pikir kesempatan ini adalah sangat bagus, ujar Adrian. Itu menunjukkan warisan kami. Bagi saya, menjadi pemain Indonesia Amerika pertama yang bermain di MLS sangat menginspirasi untuk pemain lain. Dan saya mengajak semua orang yang punya darah keturunan untuk terus mengejar mimpi mereka. Tambahnya, Adrian tak menutup peluang dirinya dinaturalisasi dan bisa membela timnas Indonesia suatu saat nanti. Ya tentu aku terbuka untuk program naturalisasi dan membela timnas Indonesia, ujar Adrian dilansir dari YouTube Yusa Nugraha. Suatu kesempatan dan pastinya akan kupertimbangkan. Tambahnya, Adrian memang sempat membela timnas U17 Amerika Serikat. Namun hal itu tak menghalangi bahwa dirinya bisa dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Ia mengakui menyukai beberapa makanan Indonesia meski hidup dan tumbuh di Amerika Serikat. Makanan favoritku nasi bungkus dan martabak, ujarnya. Rasanya enak sekali, tambahnya. Hilgers berpeluang ikuti jejak Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes, kekuatan FC Twente terancam keropos. Sejumlah pemain andalan FC Twente dikabarkan akan meninggalkan The Tukers, salah satunya bek Timnas Indonesia, Maes Hilgers, yang berpotensi mengikuti jejak Jay Itzes berkarir di Italia. Media Belanda, Voetbal Headliner menyebut, Maes Hilgers kemungkinan akan dijual FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Pemain berusia 24 tahun itu dikaitkan dengan kepindahan ke Feyenoord Rotterdam dan klub Italia, Como serta Bologna. Namun menurut Voetbal Headliner, belum ada kesepakatan konkret yang dijalin FC Twente dengan Feyenoord dan Como.
sehingga klub manapun yang menaruh minat kepada Mees Hilgers masih memiliki peluang untuk mendapatkan bek andalan The Tukers itu. Hilgers diperkirakan akan dijual pada akhir musim ini, tulis Football Headliner. Dia dikaitkan dengan Feyenoord dan Como 1907 selama periode transfer terakhir meskipun belum ada kesepakatan konkret yang dibuat. Kontraknya berlaku hingga pertengahan 2026 dan nilai transfernya diperkirakan sebesar 9,1 juta euro. Tulis Football Headliner. Bukan hanya Mees Hilgers. Selain Mees Hilgers, FC Twente pun dikabarkan bakal kehilangan sejumlah pemain andalan pada musim panas nanti. Michel Sadilek, Gustav Lagerbielke dan Michel Flapp juga kabarnya akan segera meninggalkan FC Twente. Gustav Lagerbielke yang diproyeksikan menggantikan Mees Hilgers akan ditarik kembali oleh klub pemilik Glasgow Rangers. Sadilek, gelandang asal Ceko, berharap dapat pindah klub setelah mengalami musim yang sulit akibat kecelakaan go-kart. Dia memperpanjang kontraknya hingga 2026 pada bulan Desember yang memungkinkan FC Twente menerima biaya transfer yang bagus di musim panas dengan estimasi nilainya mencapai 7,6 juta euro. Sedangkan Michel Flapp yang baru-baru ini memperpanjang kontraknya hingga 2026 dan menyatakan dirinya sangat bahagia di Enschede, tidak menutup kemungkinan untuk hengkang. Meskipun merasa betah di FC Twente, Flapp terbuka terhadap peluang baru yang sesuai dengan ambisinya. Presiden FIFA dukung usulan 64 tim di Piala Dunia 2030. Peluang timnas Indonesia makin terbuka. Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan dukungannya terhadap gagasan Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan untuk menambah jumlah peserta menjadi 64 tim di Piala Dunia 2030. Hal ini ia sampaikan dalam sambutan penutup di Kongres FIFA ke-75 yang berlangsung di Asuncion, Paraguay pada Kamis, 15 Mei 2025. Dukungan Infantino terhadap format 64 tim di Piala Dunia 2030 menjadi kabar baik tidak hanya bagi konfederasi besar, tetapi juga untuk negara-negara seperti Indonesia. Peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030 kini terbuka lebih lebar seiring meningkatnya jumlah kuota. Perayaan Sibat Turnamen Piala Dunia edisi 2030 akan menjadi perayaan 100 tahun Piala Dunia sejak pertama kali digelar di Uruguay pada 1930. Tuan rumah utama telah ditetapkan, yakni Maroko, Portugal, dan Spanyol, sementara pertandingan pembuka akan digelar di 3 negara CONMEBOL, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez mengusulkan format 64 tim sebagai bentuk perayaan global yang lebih inklusif dan bersejarah. Ide ini disambut positif oleh Infantino dan akan ditinjau lebih lanjut oleh Komite Eksekutif FIFA. Perayaan 100 tahun akan menjadi sesuatu yang istimewa, kata Infantino dikutip dari ESPN. Ia juga menegaskan pentingnya mempertimbangkan semua ide untuk merayakan 1 abad Piala Dunia secara layak. Saya ingin menggarisbawahi kata-kata Alejandro Dominguez. Ia meminta kita semua memikirkan bagaimana cara merayakannya dengan pantas. Jadi, setiap ide adalah ide yang bagus, ujar Infantino. Peluang timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Jika FIFA menyetujui usulan ini, maka jumlah peserta Piala Dunia yang semula akan menjadi 48 tim mulai 2026. Bisa meningkat menjadi 64 tim pada edisi 2030. Format ini tentunya akan berdampak signifikan bagi negara-negara berkembang dalam dunia sepak bola, termasuk timnas Indonesia. Dengan kuota yang lebih banyak, peluang Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia 2030 menjadi jauh lebih besar. Saat ini, Asia, AFC, sudah mendapat alokasi 8,5 slot untuk Piala Dunia 2026. Jika jumlah peserta bertambah menjadi 64 tim, maka alokasi untuk Asia diperkirakan juga akan meningkat secara proporsional. Hal ini membuka harapan baru bagi skuad Garuda yang terus mengalami perkembangan dalam beberapa tahun terakhir. Peningkatan performa di ajang kualifikasi, serta suksesnya Indonesia menjadi tuan rumah berbagai turnamen internasional, turut memperkuat posisi Indonesia di mata FIFA dan AFC.
Menpora beberkan alasan rencana gelar laga uji coba Timnas Indonesia lawan Uruguay. Dito Aryo Tejo tiba-tiba mengungkapkan bahwa Uruguay ingin mengadakan pertandingan persahabatan melawan Timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan setelah ia bertemu dengan Duta Besar Uruguay untuk Indonesia, Cristina González, dalam peringatan hubungan diplomatik ke-60 kedua negara. Peringatan hubungan Indonesia dan Uruguay akan mencapai 60 tahun pada 2026. Untuk itu, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa untuk mempererat hubungan antara kedua negara ini diharapkan salah satunya dari bidang olahraga. Oleh karena itu, dalam pertemuan ini, Duta Besar Uruguay untuk Indonesia bertemu dengan Menpora untuk menjajaki kerja sama keolahragaan termasuk sepak bola. Niat baik dari Dubes Uruguay untuk Indonesia itu pun disambut baik oleh Dito Aryo Tejo. Christian González sebelumnya mengaki bahwa Menpora akan mengarahkan ini kepada PSSI selaku Federasi Sepak Bola Indonesia. González sebelumnya mengatakan bahwa untuk formatnya kan diserahkan kepada PSSI, apakah nantinya bisa digelar dalam bentuk FIFA Matchday ataupun pertandingan persahabatan biasa. Menurutnya, rencana ini bisa baik untuk Timnas Indonesia meningkatkan ranking FIFA nantinya, sehingga ia menunggu kabar baik ke depannya. Sementara Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa hubungan kedua negara baik, sehingga diharapkan program ke depannya bisa menciptakan banyak generasi pemain bola ke depannya. Politisi Golkar tersebut mengatakan bahwa alasan digelarnya rencana uji coba antara Timnas Indonesia melawan Uruguay nanti bisa lebih mempererat kerja sama kedua negara ke depannya. Untuk itu, Menpora menyambut baik ajakan dari Uruguay terkait uji coba ini meski akan diarahkan kepada PSSI terlebih dahulu. Lebih lanjut, Dito Aryo Tejo mengatakan bahwa Uruguay pun menganggap Indonesia sebagai salah satu prioritas mereka. Bahkan dalam bidang olahraga, Uruguay menawaskan untuk mengadakan kegiatan nantinya. Dito pun mengaku bahwa kedua negara menerika tantangan untuk menggelar kegiatan olahraga Indonesia juga di Uruguay. Bahkan Indonesia bakal mempromosikan olahraga pencaksilat di sana dengan harapan nantinya bisa dipertandingkan di Olimpiade Los Angeles 2028.